Bethlehem, Shalom. Sekali lagi Shalom. Yuk sama-sama tepuk diri sama-sama yuk teman-teman yuk. Lihat kanan kiri katakan Tuhan baik dalam hidupku, kawan katakan. Itu tepuk tangan semua kawan. Hai, 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 hai. Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Sama-sama come on say. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures forever. Come on say. Lord you are good and your mercy endures forever. Say Lord you are good. Come on, say people from every nation. Come on. People from every nation. Are you ready to pray? Come on. 1, 2, 3. We worship. Say hallelujah. 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 We worship you. Who you are. We worship you, Lord. We worship. Say hallelujah. Everybody say, come on! You are good. Di rumahmu kami merayakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Come on, sama-sama, say! Lord, you are good and your mercy endures forever. Say, Lord, you are good and your mercy. Come on, say people from every nation. Hey, hey, hey. People from every nation and tongue. From generation to generation. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. Say hallelujah. Sama-sama katakan you are good. Itu buat aku. Hey, hey, hey. Yuk sama-sama sepakat tuh. Katakan come on. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. Say you are good, say you are good all the time, all the time. You are good, you are good. Say all the time and all the time. You are good. Come on, say people from Asia, people from every nation and tongue, from generations. Come on, say people, oh people from every nation and tongue. To generation, we worship. Mana suara sama-sama katakan, come on say. Hallelujah. We worship. Are you ready? Come on. 1, 2, 3. We worship. Say hallelujah. 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 We worship. From who you are, from who you are, who you are, you are good. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja, come on. Aku percaya kita semua di sini tempat ini datang dengan hati yang siap untuk menyembah Tuhan, amin. Come on.
kita katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. oh, clap your hands. Kami percaya jika hati kami ini Tuhan datang ke tempat ini, amin. Sekali lagi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, kami rindukan, Kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. sekali lagi. Great is our God. Great is our God. Kita berikan sorak-sorai yang paling besar buat Tuhan kita. Berapa banyak di sini yang berkata Great is our God. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa. Woo! Wow, silakan duduk saudara-saudara. Wow, so excited to be in the house of God. Amen. Ya, ada di rumah Tuhan adalah sukacita yang besar bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, saya akan welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang di 2PM. Apakah ada bisa angkat tangan, gak usah malu-malu. Apakah ada di sebelah sini, bro? Welcome home. God bless you. Apakah ada lagi di sini? Ada lagi di sini. Oh ya, Rachel, is it? Rachel. Welcome home, Rachel, ya. Ada lagi di sini. Welcome home yang baru datang di sini. Nanti kita akan berbincang-bincang setelah ini. Nah, saudara-saudara, di sini jika teman-teman di sini belum tertanam di Cool, kita ada Cool yang luar biasa ya. Ada yang di hari Rabu, ada yang di hari Kamis, ada yang onsite, ada yang online, saudara-saudara. Nah, mungkin bisa ditayangkan di sini ada kalau ada request untuk join Cool bisa scan di QR code kita, nanti kita akan kontak untuk hubungi dan tempatkan di tempat yang tepat. Nah, saudara-saudara, kita akan melakukan salah satu bagian dari ibadah kita yang penting. Karena tanpa ibadah ini tindakan di mana kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengucap syukur kepadamu karena engkau telah memberkati aku terlebih dahulu. Kita akan memberikan offering, saudara-saudara. Nah, untuk offering, saudara-saudara, dikatakan bahwa God loves a cheerful giver. Tuhan suka pemberi-pemberi yang memberikan dengan sukacita. Ada orang-orang yang bersukacita di tempat ini. Amin, saudara-saudara. Karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita siapkan offering kita, persembahan kita. Bapak Ibu, teman-teman di sini bisa scan di QR code yang ada di depan atau di samping atau yang ada di depan bangku. Bisa di scan di situ, saya akan berikan waktu dan saya akan minta Andrew untuk berdoa persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat yang kau berikan pada kami semua Tuhan. Pada siang hari ini kami akan memberi ya Bapak. Berkati setiap dari kami Tuhan, berlimpah-limpah. Mari semua yang siap memberi sama-sama kita katakan.
Amin. Amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Sambil memberi, saya akan bacakan satu prayer request buat salah satu teman kita yang sudah submit. Kita akan baca, saya akan baca. Mohon dukungan doa buat teman saya yang mulai menjauh dari Tuhan. Tadinya kami sama-sama berjemaat di gereja dan satu komunitas, tapi akhir-akhir ini hatinya sudah mulai menjauh dari Tuhan dan mencintai dunia. Kiranya Tuhan menjamah dan melembutkan hatinya kembali. Setiap ikatan yang hari-hari ini mengikat hidupnya dilepaskan, hatinya bisa berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita percaya dengan lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, bahwa our God is great. Dia mampu untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Amin saudara-saudara. Saudara-saudara percaya atau sekedar menyanyi? Tapi kita harus percaya dengan iman. Oleh karena itu saudara-saudara bisa kita angkat tangan ke Tuhan. Kita berdoa, kita doakan teman kita ini. Bapak, kami berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang mendoakan temannya yang sudah jauh dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya Tuhan jamah temannya. Dimanapun orang itu berada, kiranya Tuhan kau menjamah hatinya, Tuhan melembutkan hatinya. Supaya dia kembali ke dalam rumah Tuhan. Supaya dia kembali at your home Lord Jesus. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan dia kembali merasakan kasih Tuhan. Dia kembali merasakan kebutuhannya akan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap dari kami, teman-teman di sini boleh berdoa. Angkat teman-temanmu yang ada di luar gereja. Kita bawakan siapa? Satu nama. Saudara-saudara di sini bawakan satu nama temanmu. Singers, musicians, pray for your friend. Saat ini kita berdoa. Sabarabarabarabarabarabarabar. Come on church, come on singers, pray. Doakan temanmu, sebut namanya. Sebut namanya, Tuhan aku berdoa Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Supaya Tuhan dia boleh kembali ke rumahmu Tuhan. Kembali on fire bersamamu. Kami berdoa Tuhan, kami bawakan nama-nama ini di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu doa-doa kami boleh dijawab Tuhan. Bahwa kami menjadi imam-imam Tuhan. Kami mau mendoakan mereka. Kami mau menjadi orang-orang yang dipercaya, menjadi orang-orang yang standing in the gap Tuhan. Supaya Tuhan Engkau boleh menangkan mereka kembali. Terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Nah saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan penyembahan, kemarin saya naik histeria, saudara-saudara. Ya. I overcome my fear of heights, saudara-saudara ya. Ya teman-teman, kemarin kita ada piknik untuk young couples di sini yang punya anak dan baby, ya saudara-saudara ya. Bisa dilihat di sini, mereka ganas-ganas makan kerupuknya, saudara-saudara ya. Lalu juga ada yang di sana itu bukan, jadi yang di sini boleh saya klarifikasi bahwa bapak-bapak ini tidak pakai lipstick, tetapi istrinya yang coret-coret mukanya, saudara-saudara ya. Lalu ada anak-anak begitu bersuka cita. Dan selain itu kita juga para young professionals yang single-single, kita pergi ke dunia fantasi. Ya saudara-saudara ya, kita wah luar biasa, have fun. Senang sekali saudara-saudara. Dan saudara-saudara bisa lihat di sebelah sini, saudara-saudara bisa lihat muka-muka mereka, bisa lihat temannya di sini. Saudara bisa lihat di sini ya saudara-saudara, yang lain takut. Yang lain takut, yang lain takut, yang takut. Yang paling depan lagi WA ceweknya saudara-saudara. Yang gak tahu dia, Chandra mana Chandra? That's you. Gak tahu tuh dia lagi WA siapa, tapi dia di Halilintar saudara, masih sempat ya saudara-saudara ya. Saya suka cita sekali, itu saya di belakangnya dia, ada Mario. Mario ada di sini? Ada Mario di sini? Ada Mario di sini, janji katanya mau duduk sebelah saya karena di Halilintar duduk sebelah saya katanya. Ya kita bersuka cita luar biasa saudara-saudara. Next event nanti kita akan adakan badminton. Kita mau adakan bowling dan bulan Oktober kita akan ikut maraton 5 kilo saudara-saudara. Ya, berapa banyak di sini yang suka berolahraga? Saya bukan salah satunya, tetapi saya akan ikut. Kalau saya ikut, saudara-saudara juga pasti bisa ikut. Amin saudara-saudara. Ya, nah berikutnya kita akan masuk dalam penyembahan dan saya akan bagikan satu hal tentang penyembahan saudara-saudara. Bahwa penyembahan itu adalah respon kita kepada Tuhan karena Dia sudah terlalu baik buat kita. Jadi bukan tentang lagunya, bukan tentang musiknya. Musik dan lagu itu sebagai kendaraan untuk kita bisa menyembah Dia. Tetapi saya berdoa saudara-saudara, pada saat kita mencintai seseorang, pada saat kita mencintai suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, pasti kita akan berekspresif tentunya, betul? Tidak akan mungkin kita memakai bahasa isyarat saudara-saudara. Tetapi kita harus berekspresi. Dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Dan kita perlu mengekspresikan kasih kita kepada Dia. Amin saudara-saudara. Nah oleh karena itu saya rindu kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga. Kita akan sembah Tuhan. Haleluya.
lebih besar dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja dan segala Raja, saudara. Makasih. Mari nyatakan sama-sama. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Hanya Engkau Raja kami Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Oh layaklah Tuhan, selaklah, oh segala bangsa sujud Tuhan, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak nyatakan layaklah Tuhan, oh layaklah segala bangsa sujud Tuhan, sujud kepadamu. Hanya Engkau Allah Raja kami Tuhan, Kau Allah yang kudus, layak. Mari sekali lagi dengan segera hatimu angkat tanganmu, katakan layaklah Tuhan, oh layaklah segala bangsa setiap kami Tuhan sujud kepadamu. Kami declare Tuhan, oh layak kudus, layak disembah. Mendengar segala hatimu saudara, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, Engkau layak Tuhan, layaklah segala bangsa, oh sujud kepadamu. Engkau Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus, oh layak disembah. Oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mari declare sama-sama katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sebab Kau Allah kami Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali sama-sama declare katakan, sebab Engkau, sebab Kau Allah yang kudus, layak
pujilah Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Dia baik bagimu. Oh, thank you Jesus, You alone are worthy of our praise. Yararabayararase, Sandakarabayararase. Yararabayararase, Yararabayararase. Oh, mari jemaat Tuhan, kalau engkau tidak tahu harus menyanyikan apa, berkata apa, berterima kasihlah kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik pada kita. Apapun yang dilakukan dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita. Hanya satu Tuhan yang begitu baik kepada kita, yang layak menerima semua pujian kita. Makasih ya Bapa. Oh, kiararapayararase. Oh, we thank you, Lord, for you are good to me. Oh, no matter what the world says, you are good to me, God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name, no other name but yours. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
mountains. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Bersyukurlah terhadap Tuhan. Sebab Ia baik. How worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Ya Radabas. Saudara, saudara tahukah kalau kamu ketemu satu pribadi yang cinta mati-matian sama kamu, namanya Yesus. Dan dia udah punya plan yang luar biasa, cinta yang luar biasa buat kita semua. That's why we worship Him. He is worthy of our praise. Dan tahukah saudara kalau Tuhan yang hidup itu pilih saudara untuk jadi gerejanya. Karena saya mau bilang saudara kesini, bukan ke gereja. Saudara cuma masuk ke dalam gedung karena saudara adalah gerejanya. Dan saudara dipilih, saudara diutus, saudara di-empower untuk lakukan sesuatu yang saudara gak pernah bayangkan kalau saudara bisa. Karena itu kamu sangat berharga di mata Tuhan. And He is worthy to be praised. Amin saudara. Karena itu kita siapkan hati kita terima firman Tuhan. Karena ini hari Minggu cuman permulaan untuk dapat sesuatu. Tapi besok kita akan pergi ke tempat di mana kita ditaruh. Dan di situ kita jadi garam dan terang. Karena itu Tuhan, kami percaya, kami belajar sesuatu pada hari ini, kami siap dengar. Dan bahkan kami mau lakukan sebelum kami dengar apa yang akan Kau bicara kepada kami Tuhan. Kami akan duduk sebagai murid, berkati hamba-Mu. Bless everyone di tempat ini. Supaya kami mengerti bahwa firman-Mu untuk menjaga kami, bukan untuk mengekang kami. In the name of Jesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom, salam damai sukacita, salam damai sejahtera buat kita semua. Hari ini saya excited banget tadi praise and worship sampai saya rasanya gak mau maju ke sini untuk ngomong, kayaknya pengen praise and worship aja. Dan saya juga harap saudara juga punya hati yang sama kita semua di sini. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang buat saya, kalau saya jadi jemaat, untuk dengar tema ini nggak sebegitu mudah. Dan bahkan berapa tahun yang lalu saat tema ini dibicarakan, saya pikir kalau gereja itu mau ngambil duit dari jemaat, kita akan bicara hari ini tentang finance atau tentang uang. Saya berikan judul God's Private Banker. Nah saudara, kita bukan pemilik, tapi kita sebenarnya adalah pengelola. Dan menurut saya kita nggak ngomong tentang uang, nggak menjadikan kita lebih baik juga. Kita ada di satu critical time and window, yaitu usia kita di dewasa muda ini, untuk kita belajar benar-benar tentang yang namanya uang. Ada yang mulai dari nol dan lebih-lebih harus mengerti tentang uang, bagaimana mengelola uang. Ada yang mulai nggak dari nol, ada warisan dari orang tua. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebanyak apa, lebih banyak yang kau diberi sama Tuhan, lebih banyak yang dituntut. Karena itu juga kita harus ngobrol atau bicara tentang yang namanya
uang. Nah saudara bisa relax karena saya nggak diminta Pastor Eradi, saya nggak diminta gereja untuk ngomong tentang uang dan tujuannya bukan untuk ngambil duit kita, saudara. Ya, jadi kita semua bisa relax, tapi saya percaya semua harus belajar tentang uang karena nggak ngobrol tentang uang nggak jadikan kita lebih baik juga. Dan kita setiap hari deal sama yang namanya uang. Saudara sadar gak saudara setiap hari deal sama yang namanya uang? Kamu pergi kemana-mana bawa duit, bener gak? Kamu kerja cari duit. Kita semua deal tentang yang namanya duit. Saudara yang dulu ketergantungan sama orang tua masih dikasih uang, they know how you spend money, benar ya? Mereka bisa kasih saudara direction kamu pakainya benar apa salah. Tapi once you kerja, siapa yang kontrol kamu pakai duitnya benar apa enggak? It's just yourself. Nah karena itu kita harus benar-benar mengerti tentang uang dan ada kebenaran tentang uang, yaitu kita harus melihat uang 100%. Kita nggak bisa melihat uang cuma sepotong, nggak biasa gereja cuma bicara tentang uang 10%. Yaitu yang namanya perpuluhan. Tapi kita harus lihat uang dalam bentuk 100%. Dan menurut saya lebih penting kita ngomongin 90% daripada 10%. Karena kalau kita nggak bisa kelola yang 90%, kita nggak bisa kasih yang 10%. Tapi yang 10% penting nggak? Penting. Ya. Maliaki 3 ayat 10 berkata seperti ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Buat saya perpuluhan very simple. Saya nggak mau jadi musuhnya Tuhan, itu doang. Semua yang kita dapat kita pisahin dulu 10%, karena kita nggak mau bermusuhan sama Tuhan. Dan kita mau 100% kita diberkati sama Tuhan, bener gak? Buat saya perpuluhan as simple as that, dan waktu saya, kalau bisa dibilang berapa belas tahun yang lalu, saya ditantang pertama kali sama firman ini untuk persepuluhan. Semua teman gereja bilang, perpuluhan aja pasti cukup. Bener ya? Lu coba dulu deh perpuluhan, pasti nanti ada aja, berkat ada aja. Salah satu yang ngomong itu pacar saya dulu yang sekarang udah jadi istri saya. Dia hidupnya hemat banget dan dia bilang, gua aja bisa perpuluhan, masa lu gak bisa? Dia bilang begitu. Akhirnya saya putuskan untuk coba melakukan perpuluhan karena kita gak bisa lari dari ini kan. One time in your life you have to deal with this. Dan kamu lakukan sekarang lebih baik daripada kamu lakukan nanti. Dan saya coba waktu itu perpuluhan, saudara. Dan apa akibatnya? Saya kesulitan hidupnya. Selama berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun saya kesulitan hidupnya. Karena saya waktu itu lagi jadi student dan dapat duit cuma segitu. Dipotong 10%. Emang 10% bisa turun dari langit? Saya sampai harus kalau setiap kali komsel ada makanan sisa, saya harus ambil yang banyak. Supaya besok-besok bisa makan lagi. Dan itu terjadi terus-terusan, tapi gak lama setelah itu ya saya udah biasa hidup dengan yang 90%. Gitu. Dan ada satu hal yang ngeblok iman saya waktu saya gak bisa balikin 10%. Karena perpuluhan bukan tentang uang, bukan tentang jumlah, tapi perpuluhan tentang sikap hati. Dan Tuhan mau hati kita 100%. Waktu kita perpuluhan itu, kita sebenarnya sedang ngomong begini ke Tuhan. Saya terima kasih buat apa yang kau sudah berikan di hari kemarin. Saya put you first today and I trust you for tomorrow. Itu arti perpuluhan. Perpuluhan adalah sebuah sikap hati. Di mana kita mau put God first. Let go, keluar. Harus ada yang keluar dari lingkaran kendali. Harus ada yang keluar. Dan bagusnya Tuhan gak minta 30 atau 40%, Tuhan cuma minta 10%. Harus ada yang keluar, harus let go.
dan harus let God. Artinya adalah sikap hati yang trust Him. Itu namanya perpuluhan. Dan saudara gak pengen Tuhan jadi musuh. Saudara pengen Tuhan ada di dalam kehidupanmu, apalagi kalau saudara gak lama lagi akan nikah dan punya keluarga. You want God to bless until your generations. You need to make right with Him about this right now. Ya. Dan semakin saudara gajinya ditambah, diberkati, saudara akan semakin sulit untuk memberikan 10% karena jumlahnya makin besar. Kalau 1 miliar berapa perpuluhannya? 100 juta. 10 miliar berapa? 1 M. 100 M berapa perpuluhannya? 10 M. Gede juga ya. Nah itulah sebabnya kita gak pernah lihat 100 M. Karena kita pikir, wah gila 10 M itu gede banget. So it needs to start now dan belajar dari sekarang. It's tentang perpuluhan 10%. That's it. Cuma 10% tentang itu. Nah kita harus ngomong yang 90%. Nah mari kita baca Lukas 12 ayat 16, 17 dan seterusnya. Ini berbicara mengenai yang 90%. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah. Garis bawahi tanahnya ya, saudara ingat di kepalamu. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Inilah yang kata young professionals, businessman akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, artinya aku akan melakukan ekspansi. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Saya garis bawahi lagi di situ. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah tujuannya kita mau jadi kaya di hadapan Tuhan. Nah saya tanya sendiri kepada saudara, Tuhan salahin orang ini gak dia jadi kaya? Orang ini sama sekali gak disalahin Tuhan jadi kaya. Kadang-kadang orang kaya di gereja tuh suka takut masuk gereja. Karena takut dia punya barang-barang yang bermerek semua, tapi dia ngerasa harus rendah hati masuk ke gereja. Dia kalau gak rendah hati takutnya Tuhan benci sama dia. Tapi Tuhan gak benci orang kaya. Karena yang jadiin petani ini orang kaya itu siapa? Tuhan. Bagaimana dia bisa kaya? Hasil tanahnya berlimpah, benar gak? Nah untuk sebuah petak tanah bisa menghasilkan luar biasa, apa yang dibutuhin? Dia cuma butuh benih orang yang mau kerja, dan dia butuh hujan sama matahari, benar gak? Hujan dan matahari dari siapa? Dari Tuhan. Jadi yang bikin orang ini kaya juga siapa? Tuhan. Cuman selagi orang ini kaya, dia punya masalah hati. Saya kaya tapi saya gak bisa melihat Tuhan akan ngurus saya waktu saya tua. Jadinya saya akan bikin lumbung dan saya akan store everything for myself. Dia punya masalah hati, dia gak bisa percaya sama Tuhan. Untuk masa depannya. Nah bukankah kita yang perpuluhan juga punya masalah hati yang sama? I cannot give my 10% because terserah. Apapun alasan itu, termasuk saya juga mengalami hal itu. And we have trust issue kepada Tuhan. Gak salah jadi orang kaya. Tapi yang bodoh atau yang salah itu adalah dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah saya berapa tahun yang lalu saya ada ketemu satu teman dan dia bilang kepada saya, lu mau hidup lu enak gak waktu tua? Dia bilang, mau dong, dia bilang itu. Lu kumpulin aja 10 miliar katanya. Lu kumpulin aja 10 miliar, lu taruh di deposit. Habis itu udah deh. Lu hidup tinggal makan bunga terus-terusan dan lu bisa enjoy hari tua. Dia bilang kayak begitu.
Nah, saya ketemukan kemiripan dari nasihat teman saya sama firman yang ini. Bukankah kita semua pengen masa tua kita enak? Bukankah kita pengen masa depan kita enak? Kita masih muda, kita kerja capek-capek, tapi kita pengen masa tua kita enak. Makanya si petani ini bilang, saya akan kumpulkan buat diri saya sendiri, kalau aja saya punya lumbung yang besar, dia bilang, maka saya akan lebih bahagia. That's the lie atau kebohongan nomor satu yang ada di setiap manusia, yaitu kita selalu kadang-kadang suka berkata sama diri kita sendiri, saya akan lebih bahagia atau saya akan lebih aman jika saya punya atau beli sesuatu. And this happening to me. Setiap kali saya beli barang, baju baru, sepatu baru, istri saya udah ketawa di situ. Dia selalu kasih satu pertanyaan yang pertanyaannya saya bingung artinya. Dia selalu nanya habis saya beli barang, are you happy? Maksudnya itu nyindir atau kamu benar-benar mau aku happy sih? Tapi dia selalu nanya itu dan saya kesel sampai satu hari saya bilang sama dia, habis saya beli sepatu baru, am I happy? I'm not that really happy. Tapi kita selalu pengen punya yang lebih, benar gak? Oh, saya pengen punya tas itu. Kalau saya punya tas itu, kayaknya saya akan lebih happy. Tapi benarkah itu? Karena gak ada hubungan yang jelas antara punya banyak sama kebahagiaan. Sama dengan perumpamaan, gak ada hubungan yang jelas antara pesta pernikahan yang luar biasa sama pernikahan yang luar biasa, benar gak? Semua di sini pengen nikah di Bali, saya gak tahu ya. Semua kayaknya suka banget nikah di Bali pas ngucapin janji pernikahan. Mataharinya lagi di titik-titik tertentu, ada lagu-lagu dan ucapkan. Dan saudara undang semua orang yang hebat, tapi saya mau bilang gak ada hubungan yang jelas antara pesta yang luar biasa sama pernikahan yang luar biasa. Begitu juga dengan uang, gak ada hubungan yang pasti antara saudara punya sesuatu sama kebahagiaan. Dan ini menurut saya sangat penting buat di usia kita, karena kita tendensinya ke sana. Ada saudara yang sama kayak saya juga terjebak di dalam kebohongan itu. Saya selalu bilangnya begini, bukan barang kalau saya. Kalau saya gaji. Saya selalu sering keceplosan atau ngomong ke istri saya, kalau aja gue di posisi itu, gue tahu tuh kurang lebih gajinya ada berapa. Kayaknya kalau gue di situ, gue bakal lebih settle. Settle artinya happy with the routine. Semua cicilan beres, ini beres, ini beres. Kalau gue ada di gaji itu, ada di sales volume segitu, gue akan lebih bahagia. Gue bikin satu garis di sini dan gue kejar buat lewatin itu. Tapi siapa di sini yang sama kayak saya? Begitu kita lewatin itu garis, itu kayaknya garisnya pindah langsung. Pindah ke situ. Gue kejar lagi. Gue udah kesini, tapi dia pindah lagi, dia pindah terus. Sehingga saya tulis di sini ada satu kata, I think this is the truth, bahwa kekayaan itu adalah target yang terus berubah. Richness is a moving target. Kalau kamu kejar itu, dia akan lari. Kamu kejar lagi, dia akan lari. Dan akhirnya sama firman yang kita baca tadi, dan akhirnya Tuhan bilang, hey, kamu udah punya begitu banyak, tapi kesibukan kamu kejar terus, tambah banyak, semua buat diri kamu, sehingga kamu kaya di dunia, tapi kamu gak kaya di hadapanku. Richness is a moving target. Dan semua kejar itu karena kita semua adalah generasi yang hidup di generasi sosial media, benar gak? Setiap orang pencitraan. Saya baru pulang ke Indonesia 2019, saya kaget lihat cowok-cowok pakai dompet diketek sekarang. Namanya clutch. Kalau nggak pakai dompet diketek, dia jepit di tangan dia. Dan setiap cowok yang pakai itu, saya yakin isinya sama. Kunci rumah,
kunci mobil, tisu, hand sanitizer, dompet, handphone. Cuma 6 isinya. Tapi semua mau punya tas yang seperti itu. Dan gak sedikit yang saya lihat anak-anak muda yang pengen barang yang branded. Kalau saya lihat barang branded biasa karena saya hidup di Eropa. Untuk punya barang branded gampang banget. Dan punya barang branded bukan kebanggaan kalau buat orang Eropa. Ya, tapi di sini semua lihat barang itu dan semua mau punya. Saya sampai pernah di satu mall, saya lihat ada satu anak muda dari atas kepalanya sampai bawah kakinya, kalau saya hitung-hitung bisa 100 juta kali. Kalau saudara punya duit, go for it, beli aja. Kalau saudara lahir di keluarga yang dari konglomerat, saudara beli aja. Tapi saya mau beritahu bahwa jangan sampai kita, barang-barang itu ngedefine kita. Bahwa saya puas kalau punya itu, kalau saya bahagia karena punya itu, dan saya derajatnya dinaikkan karena saya punya barang itu. Jangan sampai things itu yang yang ngedefine kita. Setiap kali buka Instagram, yang keluarga muda di sini ngelihat post dari keluarga lain, wah lagi di Bali, anaknya lagi very happy. And then kita lihat Instagram itu, saya juga mau pergi ke Bali. Padahal pada kenyataannya kalau anak saudara masih kecil-kecil, itu cuma 1 detik dari 1 jam anak itu senyum. Yang lainnya dia bikin olah, dia bikin onar segala sesuatu, benar gak? Makanya saya mau bilang hati-hati kita hidup di zaman sosial media. Karena kalau saudara lihat sesuatu di handphone, cuman hasilnya 2, saudara akan merasa lebih besar atau lebih kecil, benar gak? Dan dua-duanya gak menyenangkan Tuhan. If you see someone have that, punya mobil bagus, saudara akan berasa saudara lebih hebat dari mereka karena mobil saudara lebih bagus. Atau saudara akan lihat, orang itu ya mobilnya segitu, paling dia kerjaannya ini dan kerjaannya itu. And when you compare things, itu gak membawa kemuliaan buat Tuhan. Entah saudara merasa lebih hebat atau saudara merasa lebih kecil. Jadi perspektif harus berubah dulu soal ini. Aku akan happy kalau aku punya ini. Belum tentu. Aku akan happy kalau aku di jabatan ini. Itu belum tentu. Ya, itu adalah kata bersenang-senang. Dan saya mau saudara lihat kata yang kedua, yaitu tanah. Dan saya mau beritahu bahwa Tuhan tidak memberi berkat dalam bentuk uang, melainkan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Satu hal yang menurut saya petani ini lakukan yang patut kita contoh adalah dia nggak sibuk lihat hijaunya tanah orang lain, tapi dia lihat tanahnya dan dia kerjakan. Karena itu firman Tuhan bilang, aku tidak memberikan kamu uang atau berkat dalam bentuk uang, tapi dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita lihatnya dari luar selalu. Oh, bisnis itu lagi tren, lagi cuan, saya ke sana. Oh, itu lagi bagus, saya ke sana. Dan kita selalu tertariknya sama yang di luar. Padahal Tuhan bilang dia berikan kita berkat cari uang dalam bentuk apa? Kekuatan, yaitu yang di dalam. Nah, satu hari Yesus sampai di satu bait Allah dan dia harus membayar pajak. Dan Yesus bilang kepada Petrus, kamu pergi mancing ikan. Ya, saudara tahu ceritanya. Dan di dalam ikan itu ada uang untuk bayar pajak. Nah, ikan itu dinamain ikan Santo Petrus. Sampai sekarang dia ada di Danau Galilea. Dan dia taruh telur-telur ikan di mulutnya. Tapi begitu dia suka lepasin, tapi kalau ada bahaya dia masukin lagi ke mulutnya. Dan anak-anaknya yang udah besar,
udah nggak bisa muat lagi di dalam mulutnya dan harus dilepas, tapi dia punya kebiasaan. Semua yang di dasar laut itu dia masukin ke dalam mulutnya. Sehingga logam-logam itu bisa masuk dan uang yang ada kecemplung juga bisa masuk. Nah, Yesus kasih tahu Petrus kepada kita juga secara tersurat. Kenapa uang itu ada di dalam mulut ikan? Karena ikannya seperti itu. Ikan ras tilapia namanya. Nah, tapi ada pesan tersirat juga dari firman itu buat kita semua bahwa jangan lihat keluar, tapi lihat yang di dalam. Kalau saya lihat pastor kita, Ko Eradi, maaf saya jadikan contoh. Dulu beliau punya bisnis lain yang tidak berhasil, benar. Lalu sekarang dia bisnis fulfillment. Kalau saya lihat Pastor Eradi, dia orang yang sangat detail. Kalau saya bajunya, kancingnya keluar dikit, mungkin dia akan interupsi saya dan dia bilang, kancingnya harus dibenerin sedikit, tapi dia orang yang detail. Dan saya melihat dia orang yang punya koneksi. Dia kenal dengan banyak orang. Nah, Pastor Eradi nggak melihat keluar. Saya harus bisnis apa. Tapi dia lihat ke dalam apa yang dia punya. Dia lihat koneksinya. Dia ketemu sama teman dan diajak bisnis. Satu bisnis yang baru, benar ya kok ya. Dan dia cuma pakai skill yang udah ada di dalam, yaitu dia orang yang detail. Dia orang yang excellent dan dia lakukan bisnisnya. Begitu excellent dari harian. Mungkin jual cuma 10 barang, kirim cuma 10 barang, sekarang per bulan bisa 80.000 barang. Karena dia lihat ke dalam. Nah, firman Tuhan di Amsal bilang demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri dan bukan di hadapan orang yang hina. Cakap ini adalah subject matter expert. Yang hanya bisa didapetin kalau saudara gali apa yang ada di dalam. Bukan lihat apa yang menarik di luar sana, tapi kamu gali apa yang ada di dalam. Makanya saya di kantor, kalau saya ke staff saya selalu bilang sama dia, kamu mungkin sekarang dapat project macam-macam, project A, B, C, dan D. Tapi saya selalu bilang sama dia, kamu jangan lupa core skill kamu itu di mana. Dan kamu jangan berhenti untuk gali itu semua. Karena Tuhan bilang orang yang cakap itu adalah orang-orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Firman Tuhan ini kalau saya mau artiin secara sederhana adalah begini. Duit bukan buat dikejar. Tapi duit yang harus ngejar kita. Dia ngejar apa? Dia ngejar apa yang berharga di dalam kehidupan kita. Orangnya expert bukannya seperti itu. Dia berkelut di satu tanah sebegitu lamanya 20 tahun, 30 tahun. Sehingga perusahaan-perusahaan mau panggil dia. Dibayar 100 juta, 200 juta. Hanya untuk meeting ngobrol. 10 menit, 20 menit. Saudara kalau tahu harga seorang trainer itu berapa sekali. Mereka bicara 1 jam. Yuk, bisa pingsan pas dengar. Hah, cuman ngomong. Saya juga lagi ngomong ini. Apa bedanya? Bedanya mereka di dunia itu bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun gak tertarik yang di luar sana. Ngomongan orang di luar sana itu apa? Oh sekarang lagi trending data analis, data science. Dia gak tertarik. Saya kejar apa yang saya punya. Nah, saudara punya apa di dalam? Ada yang bilang, saya punya suara yang bagus, saya bisa menulis lagu. Tapi berapa banyak orang tua kita bilang, lu mau nulis lagu, gak ada duitnya. Tapi firman Tuhan bilang, lihat yang ke dalam. Siapa yang mau nyanyiin lagu saya? Kalau gak ada yang nyanyiin, lu nyanyiin sendiri dulu. Kalau lu aja bosen baru nyanyiin 10 kali, bagaimana semua orang mau nyanyiin? Ya, artinya kejar apa yang di dalam. Nah, ini adalah cara Tuhan kasih tahu kita gimana kita cari uang dengan benar.
Dan mungkin gak sekarang saudara dibayar mahal. Bisa jadi 10 tahun ke depan, bisa jadi 5 tahun ke depan. Tapi selama kita setia, gali itu. Kamu akan jadi orang yang dikejar sama duit dan bukan jadi orang yang kejar-kejar duit. Amin saudara. Saya boleh minta keyboard gak? Iringin aja. Nah, poin yang terakhir, terhadap uang atau harta, kita harus belajar jadi pengelola dan bukan jadi pemilik. Dari firman yang tadi, kata yang harus kita garis bawahi adalah diri sendiri. Semua kata untuk diri sendiri adalah semua kata-kata seseorang yang namanya owner atau pemilik. Oh, gue kerja capek-capek buat itu. Itu pemilik. Tapi saya mau kita semua sadar bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita harus berubah dari pengelola, dari pemilik, kita harus jadi upgrade ourselves. Kita harus jadi yang namanya pengelola. Karena semuanya bukan punya kita, semuanya punya yang di atas. Dan kamu akan kehilangan sesuatu yang kamu gak bisa kelola. Kepada yang 5 talenta, dia jadi 10. Kepada yang 2, dia jadi 4. Kepada yang 1, dia timbun. Dia tidak mengelola, benar ya? Yang 1 diambil dan dikasih ke yang 5. Kamu akan kehilangan sesuatu yang kamu gak bisa kelola. Bagaimana saudara mengelola uang? Menurut saya kaya di hadapan Tuhan begini. Kamu mengelola yang bukan punya kamu, tapi kamu kelola itu seolah-olah itu milik kamu. Seolah-olah kamu udah usahakan itu banting keringet sampai udah mau mati. Tapi kamu sadar betul itu bukan punya kamu, tapi kamu lakukan begitu excellent. Karena itu punya Tuhan. I think that's richness in front of God. Karena itu saya kasih judulnya God's Private Banker. You are not the owner, tapi saudara adalah bankernya Tuhan. Buat saudara yang punya orang tua yang banyak duit, that's not your money. That's not your father's money. That's not your mom's. But that's God's. What are you going to do with that? Oh, papa punya mobil bagus. Karena itu saya juga mau dibeliin mobil yang sedikit lebih bagus. Gak apa-apa. Pengelola bukan begitu. Pengelola itu, papa punya sesuatu yang luar biasa. Tapi bentar dulu ya Pak, saya tanya Tuhan dulu yang punya. Itu mau buat apa? Itu pengelola. Jadi kalau saudara dapat 100% setiap bulan, saudara kudu 10% itu pisahin dulu. That's the first step of managing God's money. Saudara harus pisahin 10% dulu. Karena kamu gak mau jadi musuhnya Tuhan. Ingat ya. Dan dari 90%, apa yang kamu harus lakukan pertama adalah kamu harus cukupkan diri di dalam 90%. Setelah kamu cukupkan diri, kamu kelola lagi lebih baik lagi. Yang udah punya anak kamu harus ambil berapa persen. Dan kamu gak goyang itu sampai nanti dia kuliah misalnya. Saudara hidup 85%. Saudara level up lagi. Saudara lihat, saudara anak siapa? Mama saya masih ada gak? Papa saya masih ada gak? Saudara harus ambil lagi berapa persen untuk berkati mereka. Saudara suka liburan. Kamu ambil lagi berapa persen dan taruh ke satu celengan lagi. Supaya waktu saudara mau liburan, saudara gak usah pusing ngambil dari kantong yang mana. Kamu ambil lagi 5% karena kamu tahu di atas 55 tahun, 60 tahun gak ada yang bayarin kamu pensiunan. Yang bayarin juga kecil, bener gak?
Kamu pisahin lagi, kamu pisahin lagi, kamu pisahin lagi. Sampai di satu titik saudara bisa berkata seperti ini. Kalau gitu saya cuma hidup 20%, mana cukup? Nggak bakal cukup kalau kita mau semua yang baru, bener gak? Tapi begitulah hidup seorang pengelola atau manajernya Tuhan. Semuanya bukan buat kamu. Mungkin kamu akan hidup 0%. Kamu ambil lagi 10% buat kasih persembahan, excellent sacrifice untuk orang-orang. Kamu bantu orang-orang. Coba saudara imajinasikan aja. Kalau hidupmu seperti itu. Dan ada Tuhan di samping kamu yang lihat kamu hidup seperti itu. Kalau saya jadi seorang bapak, bukan Tuhan. Saya lihat anak saya pakai duitnya kayak begitu. I will bless him, I will bless her, luar biasa. Karena kepada dia bisa dipercayakan sesuatu yang banyak. Karena dia menjadi pengelola dan dia bukan menjadi pemilik. Satu kata terakhir yang saya mau bilang. Rencana petani itu beda sama rencana Tuhan. Karena petani itu kumpulin semuanya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Sedangkan Tuhan hatinya adalah untuk orang-orang. Rencananya gak nyambung. Nah tapi saya mau bilang bahwa kalau saudara ingat satu cerita 5 roti 2 ikan. Dia kasih 5 roti 2 ikan kepada Yesus. Dan Yesus kasih makan beribu-ribu orang, benar gak? Karena itu saya mau bilang bahwa rencana Tuhan gak tergantung dari berapa banyak yang lu punya. Rencana Tuhan gak tergantung dari berapa banyak yang kita punya. Tapi yang harus kita align jadi satu adalah kalau kita kasih kepada Tuhan semuanya, kita kelola dengan baik, kamu itu kerja sama Tuhan. Dan saat seseorang kerja sama seorang atasan ini adalah atasan yang murah hati dan dia akan perhatikan kehidupanmu. Saya tadi baru dengar dari Ko Eradi, dia kasih hadiah ke karyawannya untuk pergi ke Bali. Bos mana yang kayak gitu? Dia mau sejahterakan karyawannya karena mereka adalah pekerja yang baik. Nah kalau kita adalah manajer Tuhan yang baik saudara, apapun yang ada di dalam isi hati kita, itu juga sama yang diisi hati ya Tuhan. Dan berapa banyak yang kita punya itu gak tergantung. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan apa yang dia bisa lakukan gak tergantung dari berapa banyak yang kita punya. Amin saudara. Karena itu belajarlah jadi pengelola Tuhan. Gak ada hubungan yang jelas antara punya banyak dengan kebahagiaan dan dengan keamanan kita. Tapi mari kita jadi pengelolanya Tuhan dan bukan jadi pemilik. Buat saudara yang masih muda, konsen cari yang di dalam, jangan cari yang di luar. Kamu suka apa? Kamu bisa apa? Konsen gali itu sampai kamu jadi subject matter expert. Erik suka multimedia ya, suka video-video. Cari, gali terus. Sampai kamu punya sesuatu yang unik, yang orang lain gak punya. Maka segala sesuatu akan ngejar. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Jangan cuman kita worthy, bilang worthy kepada Tuhan. Tapi kita juga harus put semuanya, termasuk finance kita juga worthy kepada Tuhan kita. Amin saudara. Thank you Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. He is worthy of everything that you have. Your name, Jesus.
You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Bapa, berikan kami roh yang kuat. Berikan kami roh yang mendorong kami untuk berlaku benar juga di dalam keuangan kami, Tuhan. Dan untuk segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami, Bapa. Biar kami beroleh kekuatan untuk melakukannya tanpa main perasaan, Tuhan. Dan biar kami jadi kudus dan jadi benar di hadapan Tuhan. Karena kami percaya dengan kami mengelola segala sesuatu dengan baik, dengan kami ngurusin duit dengan baik, maka Kau melihat kami adalah hamba yang setia. Dan cukup sampai situ aja. Kami jadikan kehidupan kami buat menyembah Engkau ya Tuhan. Oh, berdoa biar jemaat di sini boleh hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Terutama dengan masalah keuangan. Dan berkati kami semua Tuhan. Secara kesehatan, keluarga kami. Tantangan yang kami hadapi. Masalah-masalah yang kami hadapi. Dan kami berdoa, kami percaya Kau pasti tolong kami pada waktunya Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang setia dan Allah yang luar biasa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on church, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. Saudara-saudara, saya percaya kita akan dipercaya Tuhan untuk menjadi pengelola-pengelola yang besar. Amin saudara-saudara. Tadi saya berbincang-bincang dengan teman dan saya mendapatkan conviction bahwa the next level of revival. Saudara, perhatikan saya baik-baik. Perhatikan saya baik-baik. The next level of revival is coming not just in church, tetapi di marketplace, saudara-saudara. Do you believe that? Bahwa hari-hari ini akan dibangkitkan anak-anak Tuhan yang akan dipercaya lebih. Supaya nanti pada satu waktu ada kegerakan Tuhan terjadi. Lumbung-lumbung itu sudah siap. Seperti Yusuf, saudara-saudara percaya? Berapa banyak di sini yang mau dipakai Tuhan? Untuk menjadi tangan perpanjangannya di dalam marketplace. God, I pray for them. Tuhan, supaya Tuhan percayakan mereka Tuhan hal-hal yang besar Tuhan. Tuhan jaga mereka Tuhan, kekudusan mereka, hati mereka. Supaya tidak condong kepada uang tetapi condong kepada Tuhan. Dan Tuhan pakai tangan mereka, pakai yang ada di dalam hidup mereka. Supaya menghasilkan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Wow, berapa banyak yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Wow, I'm so blessed, super blessed. Saudara-saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, saya benar-benar ingin memberikan semangat buat saudara-saudara semua untuk mengajak teman-teman untuk hadir minggu depan. Ya, karena saya percaya hal yang seperti ini jarang dibahas. Dan ini justru yang Tuhan mau untuk kita menjadi terang dan garam di dunia, bukan di gereja, saudara-saudara. Kita bukan menjadi terang untuk di gereja. Kalau di gereja semua terang itu jadi toko lampu, saudara-saudara. Tetapi kita menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin, saudara-saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya berdoa. Sebelum pandemi mulai, sebelum COVID-19 itu masuk ke Indonesia, saya ingat di tahun 2020 saya pergi ke
dengan tujuan untuk pergi ke Israel. Saya pergi ke Israel dan hari di mana saya mendarat di Jordania hari itu bersama dengan rombongan banyak orang, saudara. Diumumkan bahwa negara Israel menutup bordernya karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Ya masa Israel cuma lihat dekat sekali seperti saya sama Randy itu tuh Israel, saya nggak masuk, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong berikan saya kesempatan sekali lagi. Nah saudara, gereja kita adalah gereja yang sangat memfasilitasi. Tahun 2023 akan diadakan kembali tur ke Israel. Nah mungkin Tuhan belum izinkan saya masuk ke tanah perjanjian. Karena saya harus bawa teman-teman semua di sini untuk masuk ke tanah perjanjian. Amin saudara-saudara. You know what? I believe that. Maybe kita bisa satu bus kita masuk ke tanah perjanjian. Ya itu benar-benar mimpi saya. Itu benar-benar desire saya. Berdoa, minta Tuhan, menabung, mengelola hal-hal yang kecil yang dipercayakan Tuhan. Tahun 2023 ikut Holy Land Tour. Berdoa, minta mujizat. Kalau kita percaya our God is great seperti tadi kita nyanyikan. Buktikan dengan doa kita, buktikan dengan cara pandang kita. Kita berdoa, kita mengelola, dan kita minta Tuhan berkati kita supaya kita bisa masuk ke Holy Land bersama-sama. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, worshiping you, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditabur. Bagaimana kami harus menjadi pengelola-pengelola yang bisa dipercaya. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah lebih dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas uang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau berkati kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Supaya dimanapun kau berada, Engkau menjadi terang dan garam dunia. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, God bless you. See you next Sunday.